Hai semuanya, Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Apa kabar kalian semuanya? Semoga pada sehat selalu. Dan kali ini saya akan membagikan tips ya, bukan tips. Jadi saya itu mau berbagi ini ya, apa itu namanya? Pengalaman saya memperpanjang paspor karena udah kadaluarsa. Paspor saya tuh udah kadaluarsa, bukan udah kadaluarsa, mau kadaluarsa seminggu lagi karena tanggal 9 ya. Kemudian saya tuh kan tadinya mau ke Kanada ya sama majikan saya, cuma nggak jadi. Setelah itu paspor saya udah habis, kemudian saya kan nelpon ke kedutaan itu, kedutaan Indonesia, tapi nggak ada respon gitu, nggak ada responnya. Itu katanya kesini aja gitu, nggak tahu apalah, nggak tahu, saya bos saya yang ngebel ya. Kemudian saya nyari di aplikasinya, di aplikasi nyari saya di Google gitu ya. Kemudian saya ngetik KBRI Qatar, KBRI Indonesia yang ada di Qatar ya. Dulu mah KBRI-nya kan bukan yang di sini ya, yang sekarang itu di mana? Pokoknya deket ini teman-teman, City Center ya. Dulu mah enggak, bukan di situ, di sini. 5 tahun ke belakang apa berapa tahun ke belakang gitu ya, lupa saya. Nah bukan dulu itu ya. Nah pokoknya intinya saya tuh akan berbagi pengalaman gitu ya, bagaimana memperpanjang paspor atau mau bikin paspor lagi untuk warga negara Indonesia ya. Cuma kan saya itu mau memperpanjang paspor karena paspor saya kadaluarsa udah habis gitu ya. Jadi saya mau bikin paspor baru. Nah, jadi pertama-tama itu kalian harus punya kontrak kerja, kedua asuransi ya, ketiga kalian harus punya iqamah kalian sendiri ya, atau ID card yang punya kalian sendiri dan punya majikan sendiri ya. Nggak pakai uang banyak gitu, terkecuali pakai calo ya. Di situ juga waktu saya kemarin banyak calonya itu, calo orang Sudan kalau nggak salah kemarin itu ya. Dan kalian harus bikin kontrak kerja ya. Kontrak kerja itu murah sih, kontrak kerja itu kemarin itu 120 apa 160 saya lupa gitu ya. Nah jadi pertama-tama untuk kalian yang belum tahu ya, bentar saya ngambil dulu karena ini surat-suratnya banyak guys, banyak banget. Saya itu ini tuh sisa punya saya, belum saya ini ya, belum saya ini. KBRI nya itu yang ada di mana? Nah pertama-tama kalian sebelum pergi ke kedutaan ya, sekarang kan sistemnya online, nggak seperti dulu. Kalau dulu makan bisa offline, bisa kalian langsung ke KBRI-nya. Sekarang itu nggak bisa ngisi formulir di sana. Ke sana itu untuk pendaftaran, atau kalau bahasa Inggrisnya itu appointment ya. Jadi maaf kalau saya tuh nggak terlalu bisa bahasa Inggris ya, kalau bahasa Arab oke. Nah pertama-tama kalian harus bikin kontrak kerja. Kontrak kerjanya itu saya nggak mau ini ya, nama majikan bos sayanya saya blur aja nih, bukan saya blur, saya tutupin. Kalian harus bikin kontrak kerja. Apa itu kontrak kerja? Yaitu kalau bahasa Arab mah akad ya, kalau bahasa Arabnya itu akad amal. Kalau bahasa Indonesianya kontrak kerja, kalau bahasa Inggrisnya job kontrak. Nah kalian itu harus punya kayak gini. Di sini tuh tertulis nama majikan,
Nah, kalian itu kalau mau bikin kontrak kerja ya teman-teman, di sini tuh tertulis umur kalian berapa, kerjanya apa, nama kalian, pokoknya apa pekerjaan kalian yang ada di Qatarnya, pokoknya komplit semua ya kontrak kerja. Sampai tuh kayak gini, saya nggak bisa ngeblur ya, mau saya liatin tapi udahlah, kalian juga nanti kalau kontrak kerja tuh nantinya kayak gini isinya itu. Tertulis pakai bahasa Inggris sama Arab, gaji kalian berapa, kemudian ini apa itu namanya, apa nah nantinya itu ini tuh kayak gini kontrak kerjanya ya guys, kalau udah di stempel ya. Ini tuh kontrak kerja punya saya sama punya majikan saya blur karena takutnya, karena ini kan ada nomor iqamah, nomor apa gitu ya. Ini pokoknya segini tulisan ya, harus punya kontrak kerja. Oh, nama majikan saya juga biarin ada, saya nanti saya blur ya, nih kayak giniin aja tuh, tapi nggak bakalan jelas sih. Pokoknya kalian harus punya kontrak kerja ya. Kalau udah kalian punya kontrak kerja kan ini diisi langsung ke tempat kontrak kerjanya, cari aja kalian domestic worker kontrak gitu. Pokoknya kalian cari aja, pasti kalau majikan-majikan mah udah pada tahu, bos gitu bilang mau bikin kontrak kerja, misalkan apa itu kontrak kerja, akad amal gitu. Karena kalau nyuruh orang harganya mahal, sampai beres itu haruslah ngeluarin 1.000 atau 1.500 mah harus itu. Kalau kita bikin sendiri cuma 120 ya, cuma jauh gitu. Bukan jauh sih, kitanya yang nyari-nyari. Yang dibutuhkan itu kontrak kerja ya, yang nanti di kedutaannya diminta, sama fotokopi paspor kita, fotokopi iqamah kita, fotokopi paspor majikan, fotokopi paspor iqamah majikan. Nah, misalkan seperti ini ya guys, saya nggak, ini punya majikan sama punya saya, pokoknya kalian fotokopi gitu ya. Nih, ini paspor, sama nanti itu kan dimintanya itu paspor, pokoknya seperti yang saya bilang, paspor majikan, paspor kita, ID kita, ID majikan ya, sama akad amal ya, atau kontrak kerja ya, atau job kontrak. Nah, setelah itu kalian harus punya yang namanya insuran. Apa itu insuran? Cina teh insuran itu, insuran ya, apa namanya, insuran itu kalau di bahasa Indonesia mah asuransi, pokoknya kalau bahasa Inggrisnya insuran, kalau bahasa Arabnya itu apa namanya, insuran itu kalau bahasa Arab mah takmin ya. Jadi saya bikin asuransinya itu, kalian pergi aja sama majikan. Nih, saya kasih tahu ya. Namanya BIMA, Domestic Worker Insurance ya. Kalian bilang sama majikannya itu murah, cuma 100 berapa? 120 ya. Bayarnya cuma 120, nanti itu diminta ini ya. Kan ditanda, nanti itu kalau harus majikan, kalau mau supir mau diantar sama siapa boleh, tapi nanti ada tanda tangan kita sama tanda tangan asli majikan, karena nanti difotokopi dikasih ke kedutaan. Pokoknya bawa yang aslinya dulu, nanti di kedutaan juga dikasih lagi. Nah ini ya, ini itu tertulis pokoknya ada kecelakaan, ada apa, ini tuh 2 tahun sekali. Pembantu itu harus punya insuran sama kontrak kerja itu 2 tahun sekali ya. Dan kita kalau gaji itu berapa harus sesuai
minta gaji, minta libur gitu. Kemarin juga saya ditanya, kamu libur? Kan kemarin juga saya ditanya, kamu libur? Saya bilang, saya kalau libur sebulan sekali aja, itu juga kadang jarang. Saya bilang, cuma kalau keluar sih sering keluar gitu. Kemudian ditanya lagi, kamu di sini udah berapa tahun katanya. Gajinya berapa sekarang? Saya bilang, alhamdulillah seperti yang tertulis di situ. Walaupun nggak besar, tapi saya bersyukuri aja gitu ya. Nah kemudian katanya, kamu suka ditambah, ada uang tambahan gak, uang tip atau ya kadang-kadang dikasih, saya bilang sama majikan. Nah kemudian libur berapa hari, berapa minggu sekali kalian harus minta libur, ditanya kayak gitu ya teman-teman. Nanti saya kasih video ya, ada orang Sukabumi juga lagi diwawancara gitu. Nah kemudian lagi diwawancara itu dia dibilang apa itu namanya, lagi diwawancara itu gajinya kamu berapa, katanya apa saja, pokoknya banyak lah. Nah orang Sukabumi juga tapi dia mah nggak kita sendiri yang bikin gitu ya, nggak majikannya nyuruh orang yang ada di luar itu, yang orang Sudan bayar 1.500 katanya. Nah jadi udah, setelah kalian utama harus punya kontrak kerja sama akad amal ya, kontrak kerja itu akad amal ya, sama insuran atau apa namanya, takmin al-amal manziliyah ya. Pokoknya kalian bilang kemana, ke Bima gitu misalkan, takmin domestic war insurance, pokoknya gini aja ya. Nih kalian harus pergi sama majikan, suruh bilang ke situ ya. Nah setelah itu kalian harus daftar online ya. Kalian pergi ke Google, nyari appointment, nyari jadwal. Di situ kan dulu mah dikasih lembaran itu asli langsung kayak gini, kita ngisi formulir, ada 4 lembar apa 5 lembar ya dulu mah kayak gini, tulis kita sendiri. Sekarang mah enggak, waktu saya di Imarat di mana-mana juga gitu ya. Sekarang mah harus kita ngisinya online. Ngisinya online itu kalian harus daftar, nyari di Google, kemudian ngisi formulir semuanya. Setelah ngisi formulir kalian harus apa itu namanya, kalian isi formulirnya. Setelah kalian isi baru kalian kirim keluar dan besok berangkat lagi. Kalau kalian udah siap semuanya ya guys, nih kalau kalian ini udah siap kontrak kerja sama insuran atau asuransi dan foto, pokoknya kalian siapkan, insuran udah beres, kontrak kerja udah beres, fotokopi paspor majikan, fotokopi paspor kita, iqamah apa ID kita dan ID majikan udah kalian fotokopi satu persatu. Misalkan iqamah majikan itu semua di depan sama belakang, iqamah kita depan sama belakang di fotokopi. Kalau semuanya ini udah komplit ya, dan kalian udah bikin appointment, kalian besoknya berangkat lagi ke situ. Udah kalian, jadi kalian tuh sudah tercantum di situ ya teman-teman. Setelah itu, setelah masuk kalian dipanggil. Setelah dipanggil, misalkan saya mau daftar, nama saya siapa misalkan, nanti dipanggil, ya nama saya ini gitu, udah daftar dari kemarin misalkan. Nanti kalau udah daftar, nanti dipanggil pas nama kamu misalkan. Setelah dipanggil itu bawalah surat-surat ini sama paspor yang mau, yang udah lamanya gitu ya. Segitu aja teman-teman, jadi nggak ribet dan bayarnya juga cuma 100 rial. Yang mahal itu kalau kita perginya sama orang lain gitu, baru mahal ya. Dan kemudian itu totalnya saya tuh habis 102, ya kurang lebih 350 total semuanya gitu ya teman-teman. Jadi simak video ini sampai selesai karena saya akan kasih alamatnya di kolom deskripsi, alamat kedutaan sama
tutorial bikin appointmentnya ya. Nanti saya kasih tahu videonya. Nah, sekarang mau saya kasih tahu tutorialnya bagaimana cara masuk ke link kedutaan sama bagaimana cara mengisinya ya. Biar kalian tidak ribet, dan untuk alamat kedutaannya saya akan tuliskan di kolom deskripsi alamatnya, kemudian akan saya kasih tahu juga alamatnya di video ini ya, di linknya. Dan jangan lupa kalian harus siapkan sekali lagi ya, kontrak kerja dan juga asuransi. Udah segitu aja, pokoknya ini utama ya. Kalau paspor sama KTP kalian udah tahu, itu wajib dibawa sama kalian ya, karena nanti kan ditanya gitu. Setelah itu pokoknya simak videonya sampai selesai ya teman-teman. Jadi terima kasih. Oke teman-teman, jadi saya tuh lupa, kalau kalian udah beres semuanya, udah dipoto, udah diapa-apain, udah dipoto, udah selesai, pokoknya dipanggil di apa gitu, kalau udah selesai ke kedutaannya itu, nanti kalian akan dikasih seperti ini, bahwa ini udah dibayar gitu ya tuh. Jadi 1 minggu lamanya itu, cuma 1 minggu. Saya juga berangkat hari Kamis nanti diambil nih, Kamis depan saya berangkat lagi ya guys, nanti hari Kamis depan. Oke teman-teman, jadi segini dulu percakapan saya hari ini. Nah, sekarang saya tonton videonya hingga selesai. Oke, simak tutorial selanjutnya. Nah teman-teman, pertama-tama saya tuh ngetik ya KBRI Doha perpanjang paspor. Nah yang keluarnya itu KBRI Doha service gitu ya. Nah kemudian klik lagi. Lalu kalian kan ada tulisan di situ, ada kontak, persyaratan, alamatnya. Nah kontak itu ada nama dan alamatnya gitu, PO Box-nya, nomor teleponnya. Nah kalian tinggal ngecek di situ ya, di telepon gitu, misalkan nanya-nanya gitu. Nah kalian di situ, dan alamatnya di Al Salmiya ya. Nah kemudian ada janji temu appointment. Nah silakan pilih jenis pelayanan. Nah saya itu bisa kalian klik di persyaratan atau di atas ya, yang tulisannya paspor. Nah bisa juga di mana saja boleh. Kalau saya sih kliknya di paspor, dan karena paspor saya expire, masa berlakunya sudah habis, jadi saya ngeklik habis masa berlaku paspor expire gitu ya. Nah di situ saya ngeklik di situ ya. Nah setelah itu kemudian saya isi formulir di sini, itu harus diisi semuanya ya teman-teman, dari nomor paspor, nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, tanggal pengeluaran paspor, dan lain-lain. Semua ini yang ada di sini harus ditulis. Di sini ada kalau kalian orang Indonesia bisa pakai bahasa Indonesia, kalau majikan mau diisinya sama majikan boleh pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Arab. Di situ ada ya teman-teman. Nah semua yang ada di situ itu ditulis, diisi agamanya, apanya, pokoknya yang ada di bawah itu, yang ada info di Qatar, info bekas di Qatar, pokoknya, dan lain-lain, sampai semuanya terisi, sampai ada tulisannya kirim. Nah sampai di situ pokoknya klik semua yang ada di situ, diisi semuanya, dan alamat di Qatarnya juga harus kalian isi ya. Nah dulu itu formulir yang ada sekarang online ini itu, dulu mah kita isi di kedutaan gitu, langsung di KBRI ya. Jadi kalian isi sendiri di situ, pakai tulisan tangan sendiri gitu ya, pakai pulpen ditulis. Nah dulu mah kayak gitu, beberapa lembar saya juga. Sekarang mah enggak, sekarang sistemnya udah online ya teman-teman. Nah kalau udah tertulis permohonan kita semuanya gitu ya, mengisi semuanya, itu kan ada bekerja, ikut keluarga, pokoknya macam-macam status Anda. Misalkan kan diklik di situ ya, ada seperti yang barusan, ada bekerja, ikut keluarga, atau mahasiswa gitu. Kalian tinggal klik di situ. Pokoknya kalian kalau nggak ngerti, suruh majikannya yang bikin gitu ya. Nah kalau sudah di situ semuanya udah terisi dari atas sampai bawah, kalian pokoknya sampai ada tulisannya kirim ya teman-teman.
Kalau udah ada tulisan kirim di situ, mana ini ya? Pokoknya harus dentai semuanya ya, dentai keluarga, pokoknya apa-apalah bla 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 bla. Kalian harus isi semua. Kayak gitu. Pokoknya sampai ada tulisannya kirim ya. Atau kekirim atau kirim, pokoknya kayak gitulah. Saya juga kemarin malam-malam bikinnya kayak gini itu, malam onlinenya. Dan lalu ada tulisannya apa itu namanya, ini appointment itu pada hari Kamis. Pokoknya kayak gitu nih, kedutaannya itu seperti ini teman-teman ya. Dan kalian boleh baca tuh, kalian tuh kan di situ ada bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Indonesia gitu ya, untuk local language gitu. Nah kalian tuh harus baca semuanya ya di situ, dan alamatnya juga ada, dan pakai Google Map juga udah ada gitu ya. Jadi kalian tinggal cari alamatnya pakai Google, udah. Pokoknya tempatnya itu dekat Katara, tapi masih jauh sih. Kayak apa, kalian mau ke city center di situ Al Salmiah itu dekat, pokoknya nggak jauh kok teman-teman. Cuma kalau kalian ingin menggunakan jasa orang, majikan harus bayar kurang lebih 1.000 lebih gitu ya. Nggak bakalan kurang, harus diminta lebih orang-orang itu. Nah ini alamatnya ya, alamat kedutaannya di situ. Pokoknya kalian harus baca-baca dulu. Dan persyaratan bikin paspor itu, 1, kalian harus fotokopi paspor kalian dan fotokopi paspor majikan. 2, ID kalian dan ID majikan difotokopi juga ya. Lalu kontrak kerja dan juga kontrak asuransi ya. Kalau bahasa Arabnya asuransi itu takmin omala, pokoknya takmin gitu ya. Kalian bisa bilang sama majikan harus punya takmin dan harus punya akad amal. Kalau di kita mah kontrak kerja, kalau bahasa Inggrisnya job work ya. Job kontrak gitu ya. Ada juga yang bilang job work kontrak gitu, pokoknya ada gitu ya. Pokoknya kalian harus punya itu. Dan pokoknya misalkan kalian nggak ngerti bikin online itu, karena kalau nggak online nggak bakalan dipanggil di sana ya. Kalian tinggal isi seperti yang saya di sini tuliskan ya. Kalian baca, klik tuh butuh-butuhnya apa, mengisi laporan dari portal Peduli Lindungi Peduli WNI. Nah di situ klik kalian di situ, atau klik di sini juga, yang pokoknya ada 2, klik di situ pokoknya ya. Jadi kalian tinggal isi. Nah di sini itu kalian harus baca semuanya, oke? Kalau kalian malas baca, kalau lagi online ya udah nggak apa-apa. Pokoknya kalian nyuruh majikan kalian, kalau kalian pusing gitu ya, karena ini online harus diisi ya datanya, alamat di Indonesia, alamat di sini, nomor telepon kita, nomor telepon majikan. Kalau udah semuanya, besoknya kalian kan ada apa, ada appointment ya, misalkan kalian harus datang ke situ jam berapa atau jam 2, besok kalian tinggal berangkat, udah nih jangan lupa diisi ya, seperti ini nih yang tadi saya liatin. Pertama harus diisi ya teman-teman. Pokoknya kalau kalian ingin buat sendiri, yaitu harganya murah. Saya juga cuma habis 300 lebih lah, 100 pembayaran di KBRI ya. Perpanjang paspornya itu cuma 100 real ya teman-teman, 100 juga kurang bayar. Nah kalau kontrak kerja ada yang harganya 120, 140, 160, 200, tergantung syarikah takminnya ya, atau asuransinya. Dan untuk apa ini namanya, kontrak kerja sama, gaji itu kalian harus sama ya, harus gaji kalian itu harus sama kontrak kerja, karena nanti dilihat sama yang di KBRI nya ya.
kalau kisah kalian itu gajinya berapa, ada libur apa enggak, bla 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 bla. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, jadi jika kalian kurang mengerti atau kurang paham, kalian tinggal komen aja di video saya, atau kalian bisa juga DM di Instagram saya Aida Sanusi 74 teman-teman ya. Jadi kalian bisa DM, bisa tanya-tanya saya, misalkan bagaimana atau gimana gitu, karena sayang bikin paspor harga 1000 lebih gitu. Ya kalau duit majikan terserah, majikan mau bayar mah. Nah, di sini kalian akan lihat tuh ada si teteh-teteh itu orang Sukabumi ya. Dia juga memperpanjang paspor, ditanya lagi sampai berapa lama dia belum dikasih gitu ya. Karena harus sama, nggak tahu apa, pokoknya kendalanya. Kalau saya sih cuma ditanya-tanya langsung beres. Nah, ini semua itu pakai calo tuh, ada si akang yang hitam itu yang pakai kacamata di depan situ. Dia bawa orang ini semuanya, ada 4 orang.